konsep buat motor di Ninja ini kita bikin sebenarnya konsep yang paling banyak dipakai ya, atau genre yang paling banyak dipakai. Ini sebenarnya masuk ke scrambler atau ya lebih umum dikenalnya tracker juga lah gitu. Kalau untuk kesulitannya sih sebenarnya nggak ada ya. Motor fairing jadi motor naked itu kita udah sering mengerjakan beberapa motor juga dari motor Ninja. Ya, mungkin kalau Ninja sendiri juga udah lumrah ya buat Katro sendiri. Jadi buat gue sih no problem sih. Untuk desain awal, klien kita ini pengen bikin satu motor yang referensinya diambil dari motor Ninja yang pernah kita bikin. Setelah dia ngasih referensi ke kita desain ulang lagi gitu loh. Jadi kita update lagi. Ya yang pasti kita bikin motor custom itu kan selalu beda. Karena emang kita menyesuaikan ownernya gitu loh. Kalau dari versi sebelumnya Ninja ini, jujur aja kalau yang sekarang ini kita bikin lebih slim ya, lebih kecil. Sebenarnya bukan kecil sih, tapi lebih gampang dikendarai gitu. Terus kalau untuk dimensi bodinya, misalnya kayak tangki gitu. Tangkinya kita bikin lebih kecil juga karena supaya bagian mesinnya itu kelihatan lebih besar. Ini salah satu motor yang masih cukup aman banget buat dipakai harian. Pertama legal ya, dari surat-surat. Terus dari spek ubahannya juga nggak ekstrim. Untuk Ninja sendiri dari lahirnya juga udah pelek racing ya. Mau nggak mau kita bikin konsep klasik ya, tromol mau kita bikin dari bahan besi. Untuk belakang juga sama, kita bikin juga dari bahan besi. Peleknya sendiri kita pakai pelek aluminium dengan ukuran depan itu 350/17, belakang 450/17. Untuk bahannya sendiri kita pakai sekarang bahan model dual purpose ukuran 120/90/17 dan yang belakang 150/70. Untuk suspensi bagian depan kita pakai upside down dan yang belakang itu tadinya kan monoshock. Nah, sekarang dibikin menjadi dual shock. Nah, untuk merubah menjadi dual shock itu ada perubahan sedikit di bagian swing armnya, kita bikin dudukan shocknya yang baru. Kalau ngomongin sasis, karena kita di sini bikin motor itu atau konsepnya itu dari awal adalah untuk harian ya, bukan untuk kontes, bukan untuk yang gimana-gimana. Jadi kita lebih mentingin durabilitas sebenarnya ya. Nah di sini udah pasti ada rombakan sasis. Karena sasis aslinya itu kan dia bentuknya karena ini motor sport, jadi dia kayak dari belakang tuh tinggi, ke depan tuh kan rendah gitu kan, karena motor sport bisa nungging. Itu kita potong semua, kita ganti dengan sasis bikinan pakai bahan pipa, itu ukurannya 1 inch, karena emang ini kan tracker ya. Jadi sasis dari tengah itu yang tadi nungging, kita rombak semua, kita bikin flat. Untuk bagian body-body yang kita custom yaitu di bagian tangki, bagian spakbor depan belakang, cover aki kanan kiri, cover FI, dan bagian cover mesin. Untuk bahan atau material sendiri kita gunakan plat galvanis 1,2 mm. Untuk kapasitas bensinnya sendiri karena tankinya kita bikin lebih slim, bisa menampung 8 sampai dengan 10 literan. Dan di bagian belakang tangki kita kasih nut supaya riding posisinya lebih nyaman dan bagian kaki tidak terlalu melebar. Di bagian bodinya sendiri ada beberapa detail atau finishing. Di bagian cover mesin dan bagian cover FI kita berikan sedikit lubang-lubang dan ditutup dengan jaring-jaring sebagai pemanis. Karena motor ini sudah menjadi naked bike, untuk perkabelannya sendiri kita susun ulang supaya terlihat rapi. Untuk bagian speedometernya kita tetap pertahankan speedometer standarnya karena motor ini motor FI atau injeksi, supaya fuel pump dan indikator lainnya tetap bisa terbaca. Untuk lampu-lampu bagian depan kita pakai lampu daymaker ukuran 575 in. Terus lampu seinnya depan belakang kita ganti pakai aftermarket, yang belakang juga sama pakai aftermarket juga. Untuk stang aslinya tadinya kan pakai bawaan standarnya itu stang clip on, karena kita ngikutin alirannya jadi kita ganti pakai stang fat bar biar dia lebih tegak lagi bawa posisi ridingnya. Kalau buat custom, masalah harga, sebuah motor Ninja 2,5 yang di custom jadi aliran scrambler atau tracker yang speknya untuk harian bukan untuk kontes, itu paling start
Dari 25 juta bisa, tapi memang rekomendasi dari tim Katros, budget itu sekitar 30-an, 30 sampai 35 juta. Kenapa di angka segitu? Karena emang masalah kerapihan. Selain kita cat, pembuatan body-body dan lain-lain, dengan budget 30 itu kita bisa pakai ban yang profilnya lebih bagus, yang ukurannya lebih oke gitu kan. Terus kita juga bakal bisa bikin detail-detail tuh lebih rapi gitu loh. Jadi kayak misalnya baut-baut kita chrome, kita rapiin lagi atau ganti baut L gitu. Jadi hasilnya lebih rapi lagi. Sebenarnya sih ke sana. Kalau ada yang datang lagi bawa motor Ninja pengen di custom, kita bosen apa enggak gitu. Atau kita bosen nggak custom Ninja gitu. Sebenarnya tergantung dari ya konsep yang dibawa sama pemiliknya gitu, sama ownernya. Ya balik lagi kalau misalnya customer bawa konsep yang menarik, yang belum pernah ada sebelumnya, yang keren gitu kan, ya udah pasti kita bakal bikin apapun itu. Karena gimana pun juga motor Ninja 2.5 tuh motor bahan yang paling enak buat di custom. Cuman kalau konsepnya membosankan buat kita bukan satu hal yang baru dan lebih kepada customer itu butuh tukang tapi bukan butuh builder. Karena kalau butuh tukang, dia cuma bawa gambar, tolong dibikin semirip mungkin sama gambar saya, kan gitu kan. Itu kan karakternya tukang berarti. Kalau builder kan dia harus bisa ngasih masukan juga kan. Nah kalau customer-nya butuhnya karakternya yang tukang, udah pasti kita nggak terima sih.